Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah. Bangun pagi ini, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke rumah Allah, ke masjid yang kita cintai, dan insya Allah mudah-mudahan diberkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memakmurkan masjid. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid adalah sebagai tanda bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang hari akhirat. Dan Allah menyatakan mereka orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah termasuk bagian orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberlimpahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan informasi terbukanya ladang buat kita beramal soleh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satunya diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, di antara amal yang akan mengikuti, yang akan disertakan oleh Allah untuk seorang mukmin, berupa amal dan kebaikan-kebaikan setelah dia meninggal dunia. Apa di antara amal yang akan menyertainya walaupun orang itu sudah meninggal dunia, tetapi amalnya, pahalanya tetap mengalir? Kata Nabi SAW adalah ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarluaskan. Wa waladan shalihan tarakahu, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah tempat tinggal untuk orang yang bepergian. Rumah singgah maksudnya. Rumah singgah untuk para musafir yang dia bangun. Rumah singgah ini maksudnya apa? Ya digratiskan untuk musafir yang membutuhkan. Au nahran ajrahu, atau dia mengalirkan sungai untuk kepentingan umat, untuk pertaniannya, untuk konsumsi masyarakat, atau untuk
diambil air minumnya untuk umat. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada saat dia sehat, pada saat dia masih hidup. Dia niatkan, saya keluarkan bagian dari harta saya. Dia pesankan kepada ahli warisnya, kalau saya mati nanti, ya, sebelum dibagikan harta waris pusaka buat kalian anak-anakku atau cucu-cucuku, maka keluarkan bagian sedekah dari hartaku ini, ya, agar aku mendapatkan pahalanya kelak di yaumil qiyamah. Yalhaquhu min ba'di mautih, maka semua amal perbuatan yang tadi itu pahalanya akan disimpan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Apakah pertanyaannya? Di situ kan tadi ada membangun masjid. Apakah artinya itu, Pak Ustadz, hadisnya itu kan membangun masjid, berarti satu orang itu bangun masjid, satu masjid. Ternyata tidak demikian. Kalau orang kaya banget, ya bagus bangun satu masjid, gak usah minta orang lain, infak. Ya, itu namanya wakaf. Orang kaya mewakafkan hartanya untuk dibangunkan masjid satu utuh. Gak boleh ada orang lain ikut, ya, bersaham atau memiliki bagian dari pembangunan itu. Ada yang begitu kan? Ya, khusus dia bangun satu karena kebanyakan duit. Ya, duitnya kebanyakan, bingung mau ngapain lagi. Udah, daripada beli rumah terus, daripada beli tanah terus, daripada beli mobil gak habis-habis, udah bangun aja masjid satu. Nanti bikin lagi di mana lagi, di tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dia bangun lagi masjid satu. Nah, itu bagus kalau mampu. Kalau tidak, bagaimana? Dengarkan hadis Nabi SAW ini, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Ini menarik. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, man bana masjidan lillahi, siapa orang yang membangun masjid karena niatnya untuk Allah, kamufhasi qutatin au asghar, walaupun sebesar, ya, di sini disebutkan sebesar apa? Kamufhasi qutatin, walaupun hanya sebesar sarang burung. Sarang burung itu kira-kira berapa meter? Hah? Sarang burung ada 1 meter persegi? Gak sampai, ya. Maka Allah, atau lebih kecil dari itu, kata Nabi, au akal, atau lebih kecil daripada itu, ya, dia menyumbang hartanya untuk ikut membangun masjid bersama-sama, walaupun harganya sebesar sarang burung. Ya, sarang burung kan kecil tempatnya. Maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi jangan merasa minder. Oh, Pak Ustadz, saya punyanya cuma sedikit. Ya, biasa masjid dilelang 1 meter berapa? Hah? 1 meter persegi berapa harganya? Untuk bangun masjid ada 4 juta? Hah? Berapa? 1 juta? 1 meter persegi? Untuk 1 lantai atau 2 lantai? Oh, tahap yang sekarang 1 meter persegi 1 juta 300. Wah, murah itu. Ya, kalau sarang burung 1 meter persegi itu dapat berapa sarang? Kira-kira? Hah? Ya, taruhlah 4 sarang. Nah, tinggal dibagi 4. Nah, Anda bisanya dapat punya
uangnya untuk berinfaknya cuma 1/4 meter persegi, boleh. Bahkan yang lebih kecil dari itu juga boleh. Cuma beli paku, bisanya beli paku, ya nggak apa-apa sudah. Bisanya beli semen 1, udah nggak apa-apa, beli semen 1. Bisanya beli apa? Beli satu batang kayu, beli 1 batang kayu. Ya, insya itu bagian daripada kita untuk apa? Kita beramal soleh. Allah tidak melihat besar dan kecilnya, tapi yang dilihat adalah keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, pagi ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Diberikan kesempatan untuk bersedekah, diberikan kesempatan untuk berinfak di jalan Allah, membina dan memakmurkan rumah Allah. Cuma sayang tadi kotak amalnya itu mestinya dikasih QRIS ya, biar gampang. Sebab banyak orang juga sekarang udah nggak bawa uang cash. Saya tadi mau tadi nggak ada QRIS-nya, ya nggak bisa saya. Ya, nggak bawa uang cash soalnya. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana saja masjid sekarang, mau yang sedang dibangun, direnovasi atau yang tidak, ya, itu tempel aja ya stikernya, QRIS-nya itu di kotak amal yang beredar atau di depan atau di mana gitu ya, untuk memudahkan jamaah yang tidak membawa uang cash ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wat Tamkin. Yaitu 40 hadis yang memuat cara kita untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan umat Islam di akhir zaman. Kenapa kita perlu 40 hadis ini? Ya, supaya kita umat di akhir zaman ini tidak menjadi umat yang terombang-ambing dan umat yang tidak punya harga diri. Umat yang banyak, umat Islam ini kan banyak Pak ya sekarang. Jumlahnya ada 2 miliar. Ya, mungkin 2 miliar itu kecil ya, setara dengan penduduk Cina. Ya, Cina jangan ditanya. Ya, jumlah penduduknya paling banyak di dunia. Tapi kalau umat Rasulullah udah 2 miliar, berarti kan 1/4 penduduk bumi ini kan muslim. Ya, artinya bagaimana? Kurang lebih ya 25 dari 100 orang penduduk bumi ini adalah muslim. Ya, 25%-nya. Dan tidak lama lagi umat Islam ini akan jumlahnya itu akan melebihi umat agama lain. Kurang lebih tahun 2040 atau 2050 paling lama. Jumlah kita akan melebihi jumlah umat Kristen di seluruh dunia. Ya. Apakah cukup kita berbangga jumlah kita banyak? Enggak. Karena jumlah banyak tapi kualitasnya tidak bagus. Jumlah banyak tapi kontribusinya tidak ada atau kurang. Jumlah banyak tapi kita diliputi oleh penyakit wahad, sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Tatada'a alaikumul umam kama tada'a alaikumul akalatu ila qas'atiha. Bangsa-bangsa di dunia ini nanti akan mengerubutin kamu, akan memperebutkan sumber daya yang dimiliki oleh umat Islam. Seperti orang-orang yang kelaparan, ya, dia merebutkan apa? Menu hidangan, sajian. Apakah waktu itu jumlah umat sedikit ya Rasulullah? Tanya sahabat. Tidak.
Bal antum yauma idzin katsir, jumlah kalian banyak kata Nabi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi jumlah kalian yang banyak itu lemah. Ya, banyak tapi lemah, itu hanya jadi beban. Ya, seperti apa? Seperti buih, seperti busa. Oh, kita mandi pakai sampo, pakai shower gel, ya. Oh, kelihatannya banyak busanya, ya. Tapi busa itu banyak, tapi dia disiram air ya hilang. Ya. Buih di lautan kelihatannya banyak, tapi sampai ke tepi pantai hilang. Itu artinya tidak berdampak. Apa yang menyebabkan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang menyebabkan kalian banyak tapi kemudian tidak berdampak itu diakibatkan karena Allah mencabut dari diri kalian itu apa? Ya, haibah. Ya, haibah itu artinya kewibawaan. Musuh tidak lagi memandang kamu wibawa. Ya. Dan Allah menanamkan di dalam hati kalian itu apa? Al-wahan. Al-wahan ini penyakit yang kata Nabi SAW didefinisikan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Hadis yang ke-35. Ya. Al-bisyarah bi fathil Qustantiniyah wa Roma. Kabar gembira dari Nabi SAW tentang penaklukan Konstantinopel dan Roma. Ya, Roma di sini nama sebuah kota, pusat kekristenan Katolik, bukan pusat Roma Irama. Ya. Kalau itu tidak perlu ditaklukkan. Ya, kalau Roma Irama biasa dia yang menaklukkan istrinya. Ya. Kenapa kita sampai kepada hadis tentang kabar gembira penaklukan Konstantinopel dan Roma? Itu untuk kita ini memiliki motivasi, ya, semangat yang kuat dan besar. Umat ini diciptakan oleh Allah tidak untuk hal yang kecil dan remeh-temeh. Ya. Umat ini harus memiliki wawasan global dan semangat visi yang global mendunia. Umat Islam tidak boleh hanya berpikir sempit, hanya ngurusi dirinya, hanya ngurusi wilayahnya yang kecil, hanya mengurusi ribut masalah hal-hal yang kecil. Tapi umat ini kita harus berpikir strategis, berpikir global, berpikir besar, tanpa kita meninggalkan hal-hal yang detil untuk kemajuan umat Islam. Muhammadiyah selama ini memikirkan hal-hal yang dari hal-hal yang detil, yang kecil sampai besar. Kita bergerak mengamalkan Islam dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita bukan hanya perhatian hal-hal yang besar saja lalu meninggalkan yang kecil. Atau sebaliknya, kita hanya fokus kepada hal-hal yang kecil dan detail. Ngurusi masjid, ngurusi sekolah, ngurusi rumah sakit, klinik, panti asuhan, perguruan tinggi. Bukan hanya hal-hal yang detail saja yang kita pikirkan, tapi juga hal-hal besar juga harus kita pikirkan. Itulah ciri khas umat Islam. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ya, sejak awal ketika umat ini jumlahnya masih sedikit, bahkan dianggap sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain, ya, jumlahnya belum kuat, belum banyak, ya. Negara Madinah yang dibina oleh Rasulullah SAW juga belum besar, belum menjelma menjadi kekuatan raksasa.
seperti di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti di masa Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Daulah Utsmaniyah dan lain sebagainya. Tetapi beliau telah menanamkan benih dan bibit, menanamkan semangat kepada umat ini untuk apa? Menjadi umat yang besar. Nabi di Madinah masih dalam keadaan lemah. Ini nanti kita lihat hadis-hadisnya. Itu sudah memotivasi umat Islam di zaman itu bahwa kalian akan menaklukkan kota-kota besar dan peradaban-peradaban besar di dunia. An Abi Qabil al-Ma'afiri, dari Abu Qabil al-Ma'afiri, qala kunna 'inda Abdullah bin Amr bin al-As. Kami duduk sedang bersama Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin As ini putra seorang sahabat, tapi dia juga masuk derajatnya, levelnya sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia melihat baginda Rasulullah dan mengalami Rasulullah masih hidup walaupun dia masih kecil waktu itu. Sama dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, anaknya paman yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Nabi masih hidup, kemudian beliau wafat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As ini masih kecil. Ya, masih anak-anak. Tapi dia mereka melihat Nabi, yaitu sudah disebut sahabat namanya. Mendengar Nabi memberikan nasihat, sudah disebut sahabat namanya. Mencatat hadis Nabi sudah disebut sahabat Nabi. Jadi anak-anak di zaman Nabi itu, ya, itu mendapatkan perhatian juga kepada Rasulullah SAW. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, walaupun mereka masih kanak-kanak, mereka ingat, mereka hafal, mereka catat itu sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, kalau kita ingin mewariskan agama yang baik kepada anak cucu kita, nah, itu contoh Nabi itu. Nabi di majelis ilmu, ya, bawa atau hadirkan, datangkan anak-anak. Jadi anak-anak itu jangan diusir dari masjid. Ya, jangan ditinggalin di rumah kalau kita ngaji. Suruh datang ke tempat pengajian anak-anak kita. Bawa anak-anak kita ke tempat pengajian. Ya, walaupun dia belum mengerti sepenuhnya 100% apa yang disampaikan di kajian itu, tapi kita berharap, kita berdoa kepada Allah, ya, agar anak ini cinta kepada masjid, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada ahli ilmu. Nah, makanya saya dulu zaman masih kecil itu suka dibawa orang tua saya. Orang tua saya kan pendakwah, ya, guru agama, ngajar ngaji, tablik itu dibawa. Walaupun masih kecil, saya belum sekolah. Orang tua saya itu kalau tablik itu tiap hari, ya, dari pagi sampai sore. Sebelum saya sekolah itu selalu dibawa itu. Kalau saya udah bangun, nah, kan, tapi kalau telat bangun ya nggak dibawa saya. Ya, hari libur Sabtu Minggu juga saya selalu diajak. Walaupun ya, yang penting ikut, yang penting dengerin. Itu salah satu cara orang tua untuk apa? Menanamkan, mewariskan nilai kepada anak-anak kecil, ya. Ini Abdullah bin Amr bin As itu sejak masih kecil saja sudah ingat kata-kata Nabi SAW, apa yang terjadi di sekelilingnya. Obrolan orang dewasa, ya, sahabat Nabi yang senior dengan Nabi, itu dia dengarin. Ya. Apa dalam riwayat ini dikatakan, fasuila Abdullah bin Amr ini ditanya, ayyul madinataini tuftahu awwalan, Konstantiniyah aw Rumiyah. Dari dua kota, ya, yang menjadi pusat peradaban dunia ini, mana yang lebih dahulu akan ditaklukkan oleh umat Islam? Apakah Konstantinopel atau Roma? Jadi umat Islam itu berpikirnya, ya, tidak hanya apa, ya, kita mainnya itu harus jauh, ya, pikniknya itu harus jauh. Jangan mimpi kita, ya,
Pikniknya kita itu hanya berpikir apa? Libur akhir tahun mau jalan-jalan ke Jogja. Jogja sekarang macet. Bandung macet, Jakarta macet. Ngapain? Libur akhir tahun, nggak usah jalan-jalan, udah di rumah aja tidur. Ya. Nggak usah jalan-jalan akhir tahun cari masalah. Ya, semua orang berpikir sama, mau liburan, ya sama, semua orang tumpluk satu Indonesia di satu tempat. Ya, kita bukannya libur tenang, malah macet. Ya, bukannya lihat pemandangan alam, malah ngelihat orang. Saya paling malas kalau ngelihat orang itu. Kalau liburan. Alhamdulillah, ya saya bukan orang kantoran, jadi kalau mau liburan, ya pergi ke tempat peristirahatan sama keluarga itu ya saya bawa hari kerja, hari Senin, Selasa. Kalau kosong jadwal saya bawa ke puncak. Gitu. Jadi ngeliat pemandangan bukan ngeliat orang, apalagi ngantri. Wah paling ngantri paling nggak suka saya. Ngantri makanan, ngantri toilet, waduh ribet ya. Ngantri lagi di gerbang tol, wah pusing, stres, cepet tua Pak kalau stres tuh Pak. Makanya jangan suka ngantri-ngantri macet-macet ya. Ya kita cari yang aman saja. Ya. Kalau mau liburan cari yang hari-hari biasa, yang tidak banyak orang. Ini sejak kecil ya, Amr bin As itu putra Amr bin As ini, Abdullah bin Amr, bapaknya itu penakluk Mesir. Bapaknya itu Amr bin As itu yang menaklukkan negeri Mesir di masa Umar bin Khattab jadi gubernur Mesir pertama. Dia ditanya, ini yang akan ditaklukkan oleh umat Islam ini Konstantinopel duluan atau Roma? Coba, sahabat Nabi itu udah bertanyanya itu sudah out of the box, ya, sudah di luar nalar kalau orang kita bilang. Ya. Negara Madinah negara kecil masih, belum jadi negara raksasa, belum negara superpower, ya, jumlahnya masih kecil, ya, kekuatan angkatan perangnya juga masih biasa saja, ya, tidak begitu, tidak bagaimana, tidak hebat, tidak terlalu bagaimana, tapi mereka punya ketangguhan. Apa ketangguhan kaum muslimin pada waktu itu? Diungkapkan oleh Khalid ibn Walid, panglima penakluk Persia dan Romawi. Khalid bin Walid bilang, kami ini adalah nahnu qaumun ya'shiqunal mauta kama ta'shiqunal haya. Ya, ketika berhadapan dengan pasukan Romawi, berhadapan dengan panglima perang Romawi, dia mengatakan, ya, kami tidak takut jumlah kalian yang banyak itu. Ya, di perang Yarmuk umat Islam cuma 30.000 menghadapi pasukan Romawi, ya, di daerah sekarang itu wilayah negeri Syam di Yordania. Perang Yarmuk tentara Romawi itu 250.000. Ya, bayangkan coba kalau TNI 30.000 lawan tentara Amerika 250.000. Hah? Udah pasti kegilas kita ini. Persenjataan Romawi tahu sendiri, lebih lengkap, lebih canggih daripada umat Islam. Tapi apa kata Khalid bin Walid? Ya, kami tidak takut kalian. Sebab apa? Kami ini adalah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Orang Islam itu cinta mati, Pak. Ya, bukan kayak di novel-novel, ya, cinta mati. Cinta mati tapi lemes, ya. Cinta mati stres, ya, apa namanya, ditolak sama perempuan, bilang cinta mati, ya, atau ditolak sama mertua, ya, calon mertua itu. Lalu kemudian kita jadi lemah, ya, nggak begitu. Itu orang Islam tuh nggak begitu. Dulu itu berpikirnya bagaimana menyebarkan dakwah Islam sejauh mungkin. Makanya sahabat Nabi itu sejak Rasulullah wafat itu bepergian kemana-mana, melanglang buana. Untuk apa? Menyebarkan Islam. Ada yang sampai ke Afghanistan, ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Cina. Itu sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dakwahnya sudah sampai ke Cina di masa Umar bin Khattab. Ya.
Sampai konon ada makamnya di situ, ada bekas petilasannya ya, di Xinjiang ya. Sahabat itu ada yang ke negeri Syam, ada yang ke Mesir, ada yang ke Afrika, ada yang sampai ke Anadol. Anadol itu Asia kecil ya. Seperti siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, umurnya udah 92 tahun, tetap ingin ikut dalam pertempuran perang ya, yang dipanglimai atau dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa. Ya, mengirimkan armada pasukan laut pertama dalam Islam, menyeberangi Laut Mediterania sampai ke Siprus, sampai ke Selat Bosporus. Kemudian pasukan Islam ini dari arah laut ini itu menggempur benteng Konstantinopel, benteng Romawi Timur yang sekarang menjadi ibu kota Turki yang namanya Istanbul. Itu sudah sejak zaman Muawiyah itu. Upaya umat Islam untuk menembus dan merebut Konstantinopel itu sudah sampai ke sana. Kenapa? Karena sejak awal dimotivasi oleh Rasulullah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Dan ucapan Nabi itu terbukti. Fada'a bisunduqin tohmin. Ya. Maka kemudian ketika ditanya seperti itu, Abdullah bin Amr bin As, mana yang lebih dahulu ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma? Beliau kemudian minta untuk diambilkan sebuah kotak. Ya, orang zaman dulu itu kalau nyimpen surat, catatan-catatan kan ada kotak khusus. Ya. Fa akhraja minha kitaban, lalu beliau mengeluarkan dari dalam kotak itu satu carik kertas atau buku, fa nazara fihi, kemudian beliau melihat di dalamnya ada tulisan. Qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu ma qala. Kami mencatat apa yang terjadi pembicaraan di depan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tulis. Ya. Kemudian ternyata ada pertanyaan yang sama dengan apa yang ditanyakan tadi kepada sahabat-sahabat bertanya, ayyul madinataini tuftahu awwala? Ya Rasulullah, di antara dua kota ini, mana yang akan lebih dahulu ditaklukkan, Al-Qustantiniyatu awir Rumiyah, Konstantinopel kah atau Roma kah yang kita taklukkan lebih dahulu? Tuh, zaman Nabi, di zaman itu di Madinah itu sudah apa? Semangatnya para sahabat itu apa? Sudah bermimpi, sudah berambisi, bercita-cita untuk menaklukkan kota besar dunia, pusat jantung peradaban dunia. Seperti sekarang apa? Kira-kira sekarang kalau misalnya ya, ada sebuah negara kecil, ya nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat Indonesia itu, yang dulu mantan anggota Indonesia, Timur ya. Timur negara kecil, kira-kira Madinah seperti itulah zaman dulu itu. Ya, negara kecil Timur ini ya mau menantang Amerika misalnya, atau mau menantang Cina, kira-kira apa sikap Anda? Hah? Tiba-tiba Presiden Timur mengumumkan perang melawan Cina dan Amerika, kira-kira apa sikap dunia? Ya pasti banyak yang tertawa itu. Ya, banyak ditertawakan orang. Negara kecil mau nantang negara besar, jauh perbandingannya. Ya, Indonesia aja kalau mau menantang Cina dan Amerika belum tentu bisa, ya. Bisa ditertawakan. Ya, bagaimana mau menantang Cina, ya, bikin bandara saja dikasih karpet merah gitu. Nah, tuh, melawan duitnya aja nggak mampu kita. Duitnya aja itu, belum senjatanya. Ya. Menghentikan tenaga kerjanya aja nggak bisa. Ya, investasi Cina itu kan kemana-mana di seluruh dunia itu unik. Ya. Duitnya mereka yang invest, tapi tenaga kerjanya mereka juga yang kirim. Jadi uangnya kembali lagi ke dia. Ya, bukan ke kita. Kalau investasi asing yang lain kan ya orang Indonesia yang bekerja.
yang expert, yang apa, yang tengah-tengah, yang manajer, orang kita. Jadi gajinya ya diterima, dinikmati oleh orang Indonesia. Kalau ini enggak, dia bawa duit ya, untuk membuka lapangan kerja buat rakyatnya, bukan buat rakyat Indonesia. Ya, itu curangnya itu. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kembali ke hadis, apa jawab Nabi SAW? Madinatu Hiraqla tuftahu awwalan, yakni Al-Qustantiniyah, kota, negeri, kerajaan, kekaisaran, imperiumnya Heraklius. Heraklius itu adalah nama kaisar Romawi yang memerintah kekaisaran Romawi di zaman Nabi masih hidup. Jadi Nabi itu kenal siapa raja-raja besar dunia itu. Namanya Heraklius. Nabi kirim surat pada tahun ke-6 Hijriah, ya, termasuk salah satunya surat itu dihantarkan oleh sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Itu diantarkan surat Nabi itu sampai kepada Kaisar Heraklius di Konstantinopel. Nabi kirim surat, apa isinya? Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Kaisar, masuklah Islam kamu. Ya, masuk Islam, kamu akan selamat dan kamu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah 2 kali lipat. Kenapa? Kamu pengikut Isa Al-Masih, kamu juga nanti mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan kamu akan mendapatkan 2 pahala itu. Ya. Itu. Jadi pemimpin Islam itu kalau menghadapi pemimpin ya lain itu punya apa? Punya izzah, punya harga diri. Ya. Minta apa? Minta mereka masuk Islam. Ya. Ada nggak kira-kira sekarang pemimpin negeri Islam kirim surat ke Donald Trump, masuk Islam kamu, kalau enggak kita perangi? Wah, enggak ada. Masuk Islam kamu, Putin, ya, presiden Rusia, kalau kamu masuk Islam kamu akan dapat 2 pahala. Wah, enggak ada. Xi Jinping, masuk Islam loh, kalau enggak gua enggak terima investasi kamu. Nah, bisa enggak begitu? Mana ada. Ya, itu jauh kualitasnya dengan pemimpin sekarang. Kenapa? Karena pemimpin negara muslim sekarang ini ya memang masih jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Memimpin negara itu adalah salah satu bagian dari apa? Dakwah Islamiyah. Memimpin negara itu dalam Islam itu adalah bagian dari dakwah kita kepada masyarakat dunia. Memimpin negeri Islam itu adalah bagian dari cara kita untuk mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi sudah mengatakan secara jelas dan tegas, Madinatu Hiraqla tuftahu awwalan, ya, kerajaan yang dipimpin oleh Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Heraklius itu akan ditaklukkan terlebih dahulu, yaitu apa? Konstantinopel. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 6645 dan Imam Al-Hakim dalam nomor 8662. Hadis ini sahih dinyatakan oleh para ulama. Hadis berikutnya satu lagi, al-bisyaratu bi fathis Syam wa Faris. Kabar gembira bagi umat Islam untuk membebaskan, menaklukkan negeri Syam dan Persia. Ini hadis terkenal ketika perang Khandaq terjadi. Perang Khandaq itu apa? Perang parit. Ya. Anil Barra ibn Azib qala amarana Rasulullah SAW bihafril Khandaq. Dari Barra bin Azib, dia berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggali parit. Wa aradalana sakhratun fi makanin minal Khandaq. Ternyata ketika kami menggali parit itu di sekeliling Madinah, kami terbentur, tertahan oleh apa? Batu karang yang besar. Ya. Ini batu ini nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dipindahin juga. Ya, nggak bisa dipindahkan.
nggak bisa didorong-dorong, dipindahin, didorong, nggak bisa. Ya, kaku seperti karang besar di tengah lautan. La na'khudhu fihal ma'awil. Ya, la ta'khudhu fihal ma'awil. Nggak bisa dihancurkan oleh peralatan-peralatan berat, besi-besi, nggak bisa. Fasyakauha ila Rasulillah SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan menggali parit itu mengadu kepada Rasulullah. Faja'a Rasulullah, Nabi kemudian datang. Qala Aufun, berkatalah Auf, salah seorang penggali parit, wahsibuhu qala, dan aku mengiranya dia mengatakan wada'a thawbahu thumma habata ila sakhrah. Nabi melepaskan bajunya dan meletakkan bajunya lalu turun ke parit itu untuk menggali untuk memindahkan batu besar itu. Nah ini pemimpin ini langsung turun ke lapangan, Pak. Ya. Nabi itu langsung turun ke lapangan, bukan pencitraan. Dan tidak bawa wartawan. Ya. Untuk apa? Menggali parit. Cuma ini diwartakan oleh sahabat. Sahabat Nabi ini punya kepentingan untuk mewartakan ini terjadi. Contoh pemimpin seperti ini. Fa'akhadhal mi'wal, beliau mengambil linggis. Faqala bismillah, fadaraba darbatan. Beliau ketika memukulkan linggis itu ke batu besar ini, beliau membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia pukul sekali, fakasara thulutsal hajar. Maka pecahlah sepertiga dari batu itu. Jadi tenaga Nabi ini hebat, ya, kuat. Orang lain gak bisa menghancurkan, tapi sekali pukul sepertiga batu itu hancur. Maqala, beliau berkata, Allahu Akbar, utitu mafatih Syam, wallahi inni la ubsiru qusurahal humr min makani hadha. Tapi Nabi ketika pecah sepertiga batu itu, ya, beliau juga berteriak apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, saya melihat ketika hancur sepertiga batu ini, ada kilatan cahaya. Aku melihat di situ, ya, istana-istana negeri Syam, istana Romawi yang berwarna merah temboknya, itu telah diberikan kunci-kuncinya kepada saya. Ya. Dari tempatku ini aku menyaksikan. Coba bayangkan. Lalu kemudian beliau bilang lagi, Bismillah, wa daraba ukhra fakasara thulutsal hajar. Beliau pukul lagi sekali lagi batu yang tersisa itu dengan satu pukulan, maka hancurlah sepertiga batu itu lagi. Allahu Akbar, utitu mafatih Faris. Allah Maha Besar, beliau berkata, Nabi berkata, aku telah diberikan kunci-kunci Persia, negeri Persia. Perbendaharaannya itu diberikan kepada saya kunci-kuncinya. Wa in wallahi inni la ubsirul madain wa ubsiru qasrahal abyad min makani hadha. Demi Allah, dari tempat ini aku melihat kota-kota Madain. Kota Madain itu kota terbesar di negeri Persia. Dan aku melihat istana putih yang menjadi tempat tinggal Kaisar Persia itu ditaklukkan untuk aku, dan aku melihatnya dari tempat ini. Tsumma qala bismillah wa daraba darbatan ukhra. Dengan menyebut nama Allah, beliau memukul batu terakhir yang menghalangi penggalian parit sehingga hancur. Faqala baqiyatal hajar, sehingga tidak tersisa lagi batu yang menghalangi penggalian parit itu. Faqala Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Utitu mafatihal Yaman, aku telah diberikan kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani hadha. Demi Allah, aku telah melihat dan sedang melihat pintu-pintu benteng San'a dari tempatku ini. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad Al-Barra bin Azib, nomor hadis 18.534,
dan dalam Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabarani. Ya, jadi ini perang Khandaq, tahu perang Khandaq, Pak? Perang ketika Nabi dan umat Islam itu sedang berkecamuk. Umat Islam jumlahnya tidak lebih banyak daripada kaum musyrikin. Kaum musyrikin datang dengan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Ini adalah jumlah pasukan kaum musyrikin terbesar yang dihimpun oleh para pemuka Mekah untuk menghancurkan Madinah. Ya. Mereka sudah memasang tenda-tenda, logistiknya sudah dipersiapkan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala gagalkan dan hancurkan makar mereka. Allah mengirimkan angin yang sangat dingin menghantam, menghancurkan tenda-tenda dan logistik mereka, sehingga mereka pulang kembali ke Mekah dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, ketika penggalian parit, Nabi menanamkan semangat optimisme kepada para sahabatnya di tengah kesulitan, di tengah kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan. Rasulullah sudah diberikan janji, kabar gembira oleh Allah Ta'ala bahwa negeri Persia, negeri Romawi, negeri Yaman, istana-istana, benteng-bentengnya, perbendaharaannya, semua akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan umat ini akan mewarisi kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan menjadi pemimpin dunia. Alhamdulillah. Apa pesannya dari hadis yang kami bacakan ini, Bapak Ibu dirahmati Allah? Pesannya supaya umat ini jangan merasa kecil. Kita boleh kecil, kita boleh lemah, ya, tapi kita tidak boleh kehilangan pegangan. Ya, kita kecil bukan karena jumlah kita kecil. Ya, kita lemah bukan karena kita tidak punya ilmu, tidak punya harta. Ya, umat Islam ini punya kekayaan alam yang banyak di mana-mana. Kekayaan alamnya umat Islam ini dari ujung barat sampai ujung timur ada. Diberi kekayaan besar oleh Allah Ta'ala, tapi kita salah kelola, salah pemimpin. Ya, pemimpin kita tidak punya akidah yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tugas kita mempersiapkan generasi penerus Islam yang meyakini janji-janji kebenaran, kabar gembira dari Allah Ta'ala kepada baginda Rasul SAW. Ya. Dan satu PR umat Islam, kalau Konstantinopel sudah ditaklukkan, maka masih tersisa satu yang belum, yaitu Roma. Roma ini ibu kota Vatikan. Ya, Vatikan itu ibu kota Katolik dunia, di mana di situ pusat kendali penyebaran agama Katolik. Ya, Anda harus percaya, bukan lagi pilihan percaya atau tidak. Ya, saya nggak boleh mengatakan percaya atau tidak. Tapi kalau sudah dinyatakan oleh Nabi SAW, ya, kita harus percaya dan beriman kepada apa yang beliau sampaikan. Ya, kita harus yakin bahwa Roma itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan Roma sekarang tanda-tanda penaklukannya itu sudah nampak di depan mata. Apa? Ya, ketika banyak orang yang mengunjungi Roma ini itu merasakan apa? Mereka hampa, tidak punya nilai apa-apa. Ya, rapuh. Ya, bangunannya hebat, bangunannya besar, tapi mereka hampa nilai dan tidak punya kekuatan teologi, tidak punya kekuatan akidah. Maka itu kita umat Islam harus senantiasa memiliki kepercayaan diri yang besar, keyakinan yang besar, keimanan yang besar. Untuk apa? Terus menerus
membawa dan menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan dengan cara merendahkan diri kita di hadapan orang kafir. Rahmatan lil alamin bukan dengan cara mencampur adukkan ajaran agama kita dengan agama lain. Rahmatan lil alamin bukan dengan cara menampilkan diri kita hina di hadapan mereka. Tapi rahmatan lil alamin itu fungsinya mengayomi, dan kita harus lebih besar dari mereka, harus lebih kuat dari mereka, dan punya misi untuk menyelamatkan umat manusia ini. Menyelamatkan apa? Mereka dari siksa api neraka, menyelamatkan mereka dari murka Allah Azza wa Jal, menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah. Apalagi kemurkaan itu terkait dengan klaim tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat Maryam ayat berapa? Ayat 50 sampai 55 ya. Di situ dinyatakan Allah itu murka. Ya, kalau ada kelompok kaum yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki seorang putra, ya, takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya, hampir saja langit itu pecah, gunung-gunung itu akan akan luluh lantak, ya. Kemudian makhluk-makhluk itu protes, nggak rela kalau ada manusia yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, ya, sebab Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, maka itu setiap akhir tahun mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Jangan melanggar akidah kita, jangan mencampur adukkan ritual agama kita, jangan ikut-ikutan perayaan hari agama mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah, fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.